Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah terus kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita terus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita telah melakukan jamaah salat isya di malam tadi dan kita sambung dengan jamaah salat subuh. Ini pahalanya sangat besar karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, barang siapa yang salat berjamaah, salat isya secara berjamaah, maka dia mendapatkan pahala salat setengah malam. Dan barang siapa yang salat berjamaah, salat subuh secara berjamaah setelah dia salat isya secara berjamaah, maka baginya pahala salat satu malam penuh. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita kenikmatan tersebut. Begitu pula di malam tadi, ya, kita telah salat tarawih, salat qiyamul lail bersama imam sampai selesai. Ini juga pahalanya sangat besar. Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat qiyamul lail bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala salat semalam penuh. Apalagi kita bisa melakukan hal ini di bulan Ramadan, maka ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya, patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan-tuntunannya sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mana yang mendatangkan kemurkaan Allah. Kita tahu mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat ini. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan iman dan Islam. Dan itu kita dapatkan dari nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita akan membahas tentang Ramadan terbaik. Sebagaimana kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan terbaik. Tidak ada bulan yang lebih baik dari bulan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala istimewakan bulan Ramadan ini dengan keistimewaan yang sangat banyak. Di antaranya adalah keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ketika beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan ini. Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi syayatin, dan di bulan ini setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keistimewaan untuk bulan Ramadan. Keistimewaan ini tidak ada di selain bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik. Di bulan Ramadan ini diturunkan kitab yang terbaik, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini ada malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar, yang satu malamnya lebih baik dari 1000 bulan. Satu malamnya lebih baik dari 1000 bulan. Ini adalah kebaikan yang luar biasa. Satu malam itu berapa jam? Kalau kita misalkan 12 jam ya. Kita kalau beramal 12 jam, kemudian pahala kita dilipat gandakan oleh Allah hingga 1000 bulan, berapa kali lipatnya? Berapa kali lipatnya? Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Berapa kali? Kalau 30 misalnya, satu bulan misalnya 30 ya. Kalau satu malam lebih baik dari satu bulan, berarti kelipatannya berapa? 60. 60 kali 1000 berapa? 60.000. Satu malam lebih baik ya daripada 60.000 malam. 60.000 malam. Kalau gaji kita dikalikan 2 saja ya, THR, itu kita sudah sangat senang sekali. Bagaimana kalau pahala kita dilipat gandakan hingga 60.000 kali? Inilah malam Lailatul Qadar ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sangat semangat sekali untuk mengejar malam Lailatul Qadar ini. Beliau tidak pernah tidak iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan selama hidupnya. Karena tahu hakikat ya, malam Lailatul Qadar ini. Malam terbaik.
Di malam tersebut malaikat-malaikat turun ke muka bumi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan mengatakan, malaikat yang turun ke bumi di malam itu melebihi bilangan kerikil yang ada di bumi. Melebihi bilangan kerikil, sangat banyak sekali malaikat-malaikat yang turun ke muka bumi ketika itu. Makanya jangan sampai ya, kita lewatkan malam terbaik ini. Ketika bulan Ramadan adalah bulan terbaik, di dalamnya diturunkan kitab terbaik, dan di dalamnya ada malam terbaik, maka jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan terbaik, ya, sebagai bulan yang di dalamnya kita lakukan amalan-amalan terbaik. Bagaimana kita menjadikan bulan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik? Paling tidak kita harus melakukan 4 hal. Yang pertama, berpuasalah dan lakukanlah amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan ini dengan dorongan keimanan dan keikhlasan yang tinggi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dorongan keimanan dan karena dorongan ingin mendapatkan pahala dari Allah, yaitu keikhlasan, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat qiyamul lail di malam bulan Ramadan karena dorongan keimanan dan karena dorongan mendapatkan pahala dari Allah, yaitu keikhlasan, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Sabda yang lain, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat qiyamul lail di malam Lailatul Qadar karena dorongan keimanan dan dorongan mendapatkan pahala dari Allah, yaitu keikhlasan, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengaitkan amalan kebaikan dengan dorongan keimanan dan dorongan keikhlasan. Karena amalan yang demikian sangat tinggi pahalanya, sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang didasari oleh keimanan yang tinggi, didasari oleh keikhlasan yang tinggi, maka pahalanya akan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dahulu bukan termasuk dari para sahabat yang sangat miskin, bahkan tergolong kaya. Karena apa? Beliau sering memerdekakan budak, dan ini tidak bisa dilakukan kecuali orang yang punya uang. Sahabat Abu Bakar tidak seperti sahabat Abu Dzar yang miskin, tidak seperti sahabat Abu Hurairah yang juga sangat miskin. Tapi sahabat Abu Bakar lebih mulia daripada keduanya yang miskin tersebut. Sahabat Abu Bakar dahulu tidak diazab, disiksa oleh musuhnya, oleh musuh-musuh Islam. Tidak seperti sahabat Khabbab atau sahabat Bilal atau sahabat Sumayyah, ya, sahabat perempuan, atau sahabat Yasir. Mereka disiksa. Sahabat Abu Bakar tidak mengalami siksaan tersebut.
Tapi sahabat Abu Bakar lebih mulia dari mereka. Sahabat Abu Bakar tidak banyak terkena cedera di dalam peperangannya. Tidak seperti sahabat Talhah misalnya. Tidak seperti sahabat Abu Ubaidah. Tidak seperti sahabat Khalid ibn al-Walid yang mereka banyak terkena cedera, ya, luka di dalam peperangannya. Tapi sahabat Abu Bakar lebih mulia dari mereka. Sahabat Abu Bakar tidak mati syahid. Tidak seperti sahabat Umar ibn al-Khattab. Tidak seperti sahabat Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti Mus'ab ibn Umair. Tidak seperti sahabat Sa'ad ibn Mu'adz. Tapi sahabat Abu Bakar lebih mulia dari mereka. Sahabat Abu Bakar lebih mulia dari sahabat-sahabat yang lainnya. Walaupun ada di antara mereka yang ibadahnya lebih kuat dari sahabat Abu Bakar. Rahasianya apa? Rahasianya adalah apa yang ada di dalam hati sahabat Abu Bakar, yaitu keimanan dan keikhlasan yang tinggi dalam membela Islam, dalam melakukan amalan-amalan ketaatan. Makanya salah seorang tabi'in yang bernama Bakr ibn Abdullah al-Muzani, beliau mengatakan, ma sabaqahum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin. Sahabat Abu Bakar tidak menjadi lebih mulia daripada sahabat-sahabat yang lainnya dengan banyaknya salat beliau, tidak juga dengan banyaknya puasa beliau. Tapi apa yang menjadikan sahabat Abu Bakar lebih mulia dari mereka? Ya, sahabat Abu Bakar menjadi lebih mulia dari mereka. Kata Bakr ibn Abdullah al-Muzani, walakin bisyai'in waqara fi qalbi. Sahabat Abu Bakar menjadi lebih mulia dari mereka karena sesuatu yang ada di hati sahabat Abu Bakar, yaitu keimanan yang kuat sekali. Makanya menjadi as-siddiq, orang yang selalu percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena keimanan yang sangat tinggi. Dan sahabat Abu Bakar sangat ikhlas dalam melakukan amalan-amalan, ya. Makanya jadikanlah amalan-amalan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, ya, menjadi amalan-amalan yang ikhlasnya tinggi, yang kita lakukan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan kepada pahala-pahala yang Allah janjikan kepada kita semuanya. Jangan sampai puasa kita atau amalan-amalan ibadah kita dimasuki oleh perasaan riya. Jangan sampai ada keinginan dipuji oleh orang lain dalam ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan sampai kita melakukan karena tidak ingin dilihat tidak baik oleh orang-orang sekitar kita. Lakukanlah karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah karena percaya bahwa amalan-amalan ini benar-benar nantinya akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Kemudian yang kedua, agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik, lakukanlah amalan-amalan ibadah
yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin amalan sesuai dengan tuntunan Nabi, maka semakin agung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dari tuntunan Nabi, maka semakin sedikit pahalanya. Makanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan amalan ibadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalannya ditolak. Walaupun dia rajin di bulan Ramadan, tapi amalan-amalannya tidak sesuai dengan tuntunan, maka amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang paling merugi dalam amalannya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, maukah kalian kami berikan kabar berita tentang orang yang paling merugi dalam amalannya? Siapakah mereka? Allah sebutkan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang yang salah dalam melakukan amalannya. Usahanya untuk mengumpulkan ibadah salah, tapi mereka mengira bahwa mereka telah melakukan kebaikan. Orang yang seperti ini adalah orang yang paling merugi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena dia mengira sudah mengumpulkan banyak pahala di dunia, tapi ternyata di akhirat nanti dia tidak mendapatkan pahala yang dia harapkan. Ini orang yang paling merugi, karena di akhirat nanti dia tidak mampu untuk mengumpulkan pahala lagi. Padahal ketika itu dia tahu bahwa ternyata amalannya tidak menghasilkan pahala. Bayangkan ya, kalau antum bekerja selama bertahun-tahun, antum menyangka perbuatan tersebut bisa mendatangkan gaji yang sangat besar, pekerjaan tersebut bisa mendatangkan uang yang sangat banyak. Ternyata misalnya kontrak kerja misalnya sampai 5 tahun. Di tahun yang kelima, ternyata pekerjaan antum salah, tidak sesuai dengan permintaan. Akhirnya yang berjanji memberikan gaji tidak mau, karena tidak sesuai dengan permintaan. Antum rugi tidak? Ini kalau 5 tahun. Bayangkan kalau 60 tahun seperti itu. Umur manusia rata-rata 60-70 tahun. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina as-sittina ila as-sab'in." Umurnya umatku antara 60-70 tahun. Memang kenyataannya seperti ini. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit sekali orang yang melampaui umur ini. Yang melampaui umur 70 tahun sedikit. Memang kenyataannya seperti itu. Bayangkan kalau 60 tahun bekerja, 60 tahun beramal, ternyata Allah Subhanahu wa taala menolak amalannya. Ini orang yang paling merugi. Karena dia di dunia tidak lain sebenarnya tujuannya adalah mengumpulkan pahala, mengumpulkan bekal. Ternyata tujuan utama tersebut tidak tercapai. Padahal dia sudah sangat capek, sangat lelah, banyak berkorban untuk usahanya tersebut, tapi ternyata tidak menghasilkan pahala. Maka ini merupakan orang yang sangat merugi.
Jangan sampai Ramadan kita menjadi seperti ini. Jadikanlah Ramadan kita Ramadan yang terbaik. Lakukanlah amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin sesuai dengan tuntunan, maka amalan kita akan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik, lakukanlah ibadah-ibadah sunnah. Penuhilah Ramadan kita dengan ibadah-ibadah sunnah setelah memperhatikan ibadah wajibnya. Ya. Ibadah yang wajib diperhatikan dahulu. Jangan sampai yang wajibnya disepelekan, kemudian memperhatikan yang sunnah-sunnah. Ini orang yang tertipu seperti ini. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amalan-amalan yang wajib daripada amalan-amalan yang sunnah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidak ada amalan taqarrub, amalan ibadah yang bisa mendekatkan seorang hamba yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan kepada seorang hamba. Amalan yang wajib itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lebih semangat salat tarawih daripada salat-salat wajib. Jangan sampai di salat-salat wajib ya kita tidak pergi ke masjid. Tapi ketika salat tarawih semangat sekali untuk pergi ke masjid. Jangan sampai khusyuk kita di salat tarawih lebih tinggi daripada kekhusyuan kita di salat wajib. Diperhatikan. Ya. Salat wajib lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada salat-salat sunnah. Oleh karenanya perhatikan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula puasa. Puasa ini amalan wajib di bulan Ramadan. Perhatikan dengan sebaik-baiknya. Jaga puasanya dari hal-hal yang mengganggu pahala puasa. Sesuatu yang syubhat ya, yang meragukan apakah ini membatalkan puasa ataukah tidak, tinggalkan. Semua kemaksiatan maka tinggalkan. Ganti dan sibukkan diri kita. Isi Ramadan kita dengan amalan-amalan sunnah. Terutama membaca Al-Quran. Kemudian sholat. Kemudian bersedekah. 3 amalan ini ya sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Amalan membaca Al-Quran sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu untuk bermudarasah dengan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Dan hal ini tidak terjadi di selain bulan Ramadan. Di bulan Ramadan saja Allah mengirimkan malaikat Jibril setiap malamnya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa di bulan Ramadan kita sangat ditekankan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Setiap tahun Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quran bersama Jibril di bulan Ramadan. Bahkan di Ramadan terakhirnya Nabi Muhammad SAW, ya, beliau menghatamkan bersama Jibril sebanyak 2 kali. Di Ramadan terakhir beliau. Sampai-sampai beliau merasa bahwa itulah Ramadan terakhirnya. Beliau mengatakan kepada Aisyah bahwa di tahun ini Jibril ya dan Rasulullah SAW dan beliau menghatamkan Al-Quran sampai 2 kali. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak melihat
kenyataan ini kecuali karena ajalku sudah dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha kabar ini. Ini menunjukkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan amalan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Makanya para ulama salaf dahulu mereka sangat semangat sekali dalam membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Imam Malik rahimahullah ya. Di bulan Ramadan beliau meliburkan kajiannya. Beliau tidak punya kajian di bulan Ramadan. Apa keinginan beliau? Untuk fokus membaca Al-Quran dari mushaf. Walaupun beliau hafal ya, beliau tetap membaca dari mushaf. Beliau baca memang sengaja untuk membaca, bukan karena beliau tidak hafal. Karena dengan membaca ya memang lebih banyak amalan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Ketika membaca Al-Quran ya, matanya mendapatkan pahala karena membaca. Tangannya juga mendapatkan pahala karena mengangkat Al-Quran. Lisannya mendapatkan pahala. Pikirannya juga demikian mendapatkan pahala karena berfikir. Imam Malik rahimahullah dahulu demikian ya, semangat membaca Al-Quran dari mushaf. Lihat bagaimana Qatadah ya, seorang ulama di zaman tabi'in. Qatadah ini beliau punya kebiasaan menghatamkan Al-Quran 7 hari. Di bulan Ramadan, awal-awal bulan Ramadan beliau lebih semangat menghatamkan Al-Quran setiap 3 harinya. Bahkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran setiap harinya. Sangat semangat sekali dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Bukhari dalam biografinya dikatakan beliau setiap harinya menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan setiap 3 malamnya menghatamkan Al-Quran juga. Ya, kalau pagi, ya, siang beliau menghatamkan Al-Quran. Malamnya setelah beliau tarawih, beliau membaca Al-Quran. Setiap 3 malam beliau hatam Al-Quran. Berarti berapa hataman? Kalau misalnya 30 hari, berarti 30 tambah 10. 40 kali hataman di bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah lebih dari itu. Sampai Imam Syafi'i malamnya hatam, siangnya hatam. Kalau hari di bulan Ramadan 30 hari, ya, beliau hatam sampai 60 kali. Amalan yang sama dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Antum rujuk ke biografi mereka. Mereka semangat sekali dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya ya, jangan sampai malas-malasan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ini sangat ditekankan karena memang bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Makanya dekatlah dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini ya. Kemudian yang kedua, sholat. Perbanyak sholat sunnah di bulan Ramadan ini. Makanya ada sholat tarawih. Itu isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak sholat sunnah di bulan Ramadan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatnya sangat kuat sekali. Di bulan Ramadan, di dalam sebuah riwayat yang sahih ya, di malam ke-27 Ramadan, beliau pernah mengimami para sahabatnya dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Sampai di dalam riwayat tersebut dikatakan, kami khawatir kami tidak bisa untuk sahur ketika itu. Dalam riwayat yang sama, di malam 25-nya beliau sholat qiyamul lailnya
sampai melewati pertengahan malam. Di malam 23 beliau salat tarawih bersama para sahabatnya, salat qiyamul lail ya, bersama para sahabatnya sampai melewati sepertiga malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sangat semangat sekali dalam salat di bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan ini ya, bulan yang sangat mulia. Amalan apapun yang dilakukan di waktu yang lebih mulia, dia menjadi lebih utama, lebih besar pahalanya. Makanya jangan disia-siakan bulan Ramadan ini melewati kita tanpa kita mendapatkan manfaat yang banyak darinya. Kemudian yang ketiga, amalan sedekah. Tekankan masalah ini ya. Amalan sedekah ini sangat ditekankan ketika bulan Ramadan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga demikian. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi paling dermawan ketika bulan Ramadan. Ya di bulan-bulan lainnya ya beliau sangat dermawan. Di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Sampai-sampai ya sahabat Ibnu Abbas mengatakan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan daripada angin yang berhembus lepas ya, berhembus sangat kencang. Ini kata kiasan yang dikatakan oleh orang zaman dahulu untuk mengatakan bahwa orang ini menjadi sangat dermawan sekali. Karena angin ya ketika melewati suatu daerahnya, dia memberikan kebaikan. Kita menjadi tidak panas ya. Angin ketika melewati suatu daerah itu akan memberikan kebaikan. Setiap yang dilewati diberikan kebaikan oleh angin. Bisa dengan tanpa hujan, bisa juga dengan hujan. Tapi yang jelas ketika ada angin lewat ya, kita merasa sepoi-sepoi, paling tidak merasakan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ya, kebaikannya melebihi angin yang berhembus kencang. Kebaikannya maksudnya sedekahnya, amalan beliau dalam berinfak, sampai seperti itu. Makanya tekankan berinfak, bersedekah, berwakaf di bulan Ramadan. Terutama ya amalan memberikan buka puasa kepada orang lain. Karena ini pahalanya sangat besar. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberikan hidangan berbuka kepada seorang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala dia sama sekali. Jangan diremehkan, karena pahala yang kita dapatkan adalah pahala puasa Ramadan ketika kita memberikan dia hidangan berbuka. Bukan puasa-puasa yang biasa. Puasa Ramadan adalah puasa yang paling utama, puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memberikan hidangan puasa di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala puasa bulan Ramadan sangat banyak sekali. Semangatlah dalam bersedekah, semangatlah dalam berinfak, dalam berwakaf, semangatlah memberikan hidangan berbuka kepada orang lain. Kemudian yang keempat, yang terakhir ya, untuk menjadikan Ramadan kita
Ramadan yang terbaik, ya. Jadikan puasa kita puasa yang jauh dari kemaksiatan. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa adalah agar kita bertakwa. Apa arti bertakwa? Bertakwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan ketaatan dan meninggalkan amalan kemaksiatan. Jangan sampai kita berpuasa tapi kita masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Lalu apa gunanya puasa? Puasa untuk mewujudkan ketakwaan. Lalu untuk apa? Kalau kita berpuasa tapi masih melakukan kemaksiatan, mana ketakwaannya? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara kemaksiatan dalam berpuasa dengan hilangnya pahala puasa seseorang. Karena memang kemaksiatan tersebut sangat bertentangan dengan tujuan disyariatkannya berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa berdusta baik dengan perkataan ataupun dengan tindakan akan menghilangkan pahala puasa seseorang. Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan amalan-amalan dusta, dia melakukan perbuatan-perbuatan dusta, dia berdusta dengan perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sudi lagi dengan amalan puasanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan ketakwaan dari dia dari amalan puasa ini. Kenapa dia masih melakukan amalan-amalan kemaksiatan? Allah tidak memperdulikan lagi amalan puasanya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya melihat pembatal ibadah puasa. Tapi perhatikan, di sana juga ada pembatal pahala puasa. Meskipun puasanya sah, tapi bisa jadi puasa tersebut tidak berpahala karena banyaknya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata yang jorok, ya. Kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak ada gunanya, jauhi ketika kita sedang berpuasa, agar Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyurb." Puasa bukanlah hanya dengan menahan makan dan minum. Innamas siyam minal lagwi warrafath. Akan tetapi puasa yang hakiki adalah dengan menahan diri dari perkataan-perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang jorok, ya, perkataan-perkataan yang mengarah kepada kehidupan ranjang. Jangan sampai kita mengatakan kata-kata yang seperti itu, ya, yang beristri, ya, bercumbu rayu di bulan Ramadan di siangnya, ya, kalau malamnya tidak masalah, ya. Tapi kalau siangnya ketika sedang berpuasa, jangan sampai ada cumbu rayu. Jangan sampai mengatakan kata-kata yang demikian, yang mengarah kepada kehidupan ranjang. Karena itu sangat mempengaruhi pahala puasa kita, ya. Kalau ada yang
bercumbu rayu atau diajak cumbu rayu, ya, katakan inni shaim, saya sedang berpuasa. Atau ingatkan, maaf kita sedang berpuasa. Tidak boleh ada kata-kata seperti itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketika puasa agar kita menjauhi nafsu makan dan menjauhi nafsu syahwat. Makanya dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala untuk amalan puasa ini. Kemudian mengatakan yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Karena ketika dia puasa, dia meninggalkan makanannya dan juga meninggalkan syahwatnya karena aku. Ini diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhi nafsu makan kita. Kita menjauhi nafsu syahwat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Oleh karenanya kata-kata yang mengarah ke sana pun demikian, ya. Kata-kata yang mengarah kepada kehidupan ranjang dilarang, akan sangat mengganggu pahala puasa kita. Begitu pula adu mulutnya, bertengkar, adu mulut, marah-marah. Ini mengganggu pahala puasa kita. Jauhi agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Karena marah, ya, ini adalah tindakan, ya, kalah dengan syahwat, kalah dengan syaitan, kalah dengan nafsu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa di hari itu, maka jangan dia melakukan kata-kata rafath, kata-kata yang mengarah kepada kehidupan ranjang, dan jangan dia beradu mulut. Jangan beradu mulut dengan nada yang tinggi. Jangan mengangkat suara. Dan masuk di dalamnya, ya, marah-marah. Kita ketika berpuasa, ya, jauhi marah kepada orang lain, karena kita sedang berpuasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengatakan, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Apabila ada orang yang mencaci maki dia atau mengajak dia bertengkar, maka jangan diladeni, tapi katakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Abaikan, ya. Abaikan dan jaga puasa kita tetap suci dari tindakan-tindakan yang buruk. Termasuk di antara sesuatu yang bisa mempengaruhi pahala kita, pahala puasa kita, adalah bertindak dengan tindakan yang bodoh. Ya, seperti misalnya bertengkar dengan saling memukul, ya, ini tindakan bodoh. Atau menjahili orang lain, mengganggu orang lain dengan tindakan kita. Ini adalah tindakan yang bodoh, tindakan kebodohan, tindakan kejahilan. Ini akan mengganggu pahala puasa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi wal jahla." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan melakukannya, dan tidak meninggalkan tindakan kejahilan, tindakan usil, tindakan mengganggu orang lain, tindakan memukul orang lain, ini tindakan-tindakan kejahilan. Falaisa lillahi hajatun
fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh lagi dengan puasanya sama sekali. Allah tidak peduli dengan puasanya. Jangan sampai dilakukan. Makanya salah seorang tabi'in ya, yang bernama Sulaiman ibn Musa al-Ashdaq, beliau mengatakan, idza sumta falyasum sam'uk. Apabila engkau berpuasa, maka puasakan juga telingamu. Jangan digunakan untuk mendengar kemaksiatan. Misalnya mendengarkan musik ya. Ini kemaksiatan. Jangan digunakan untuk melakukan kemaksiatan. Misalnya mendengarkan ghibah. Mendengarkan ghibah dan mendengarkan hal-hal buruk yang lainnya. Karena itu akan mengganggu pahala puasa kita. Wa basaruk, puasakan juga pandanganmu. Jangan melihat aurat, melihat hal-hal yang tidak baik, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanuka 'anil kadzib, begitu pula puasakan juga lisanmu dari berkata dusta dan perkataan-perkataan yang lainnya ya, perkataan yang berbau kemaksiatan. Wal maharim, dan hal-hal yang diharamkan ya. Ini lisan kita harus dijaga. Tadi ya, di dalam hadis-hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan tentang dosa lisan. Adu mulut dosa lisan. Kata dusta ya, ini juga dosa lisan. Ini sangat diperhatikan lisan kita ya, agar lisan kita juga berpuasa ketika kita puasa. Wada adzal khadim, dan tinggalkan ya menyakiti pembantu. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma shiyamik ya, dan bersikaplah tenang dan berwibawa di hari puasamu. Wala taj'al yauma fitrika wa shaumika sawa, jangan jadikan hari puasamu dan hari tidak puasamu sama saja. Tapi harus ketika puasa harus beda ya. Jangan seperti orang yang tidak berpuasa. Kita masa adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hari kita. Ketika kita berpuasa, pada hakikatnya kita beribadah kepada Allah di sepanjang hari kita. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sebenarnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai ya kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya pahala puasa kita menjadi berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Tapi jadikanlah puasa kita dipenuhi dengan amalan-amalan ibadah sehingga puasa kita menjadi yang terbaik. Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.